Bab 481. Tuan Kennedy mendengus dingin pada Nona Emerson. Dia memandang Nicole dengan jijik. Nona Emerson, Anda benar-benar tidak berpikir Nicole bisa memenangkan tempat pertama dan memenangkan taruhannya dengan saya. Hanya itu yang berharga. Tidak apa-apa jika dia tidak mengikuti Olimpiade Matematika lagi. Jangan buang waktu di sini. Nicole duduk di sana dengan tenang seolah dia tidak mendengar apapun yang dikatakannya. Ia kemudian menatap tajam ke arah Tuan Kennedy yang terus berceloteh. Mengapa, Tuan Kennedy? Apakah Anda takut? Aku takut. Tuan Kennedy tertawa sebelum mencibir. Kamu keras kepala. Baiklah, kami akan menunggumu. Hak Cipta 2024 Novel Drama, org. Dia duduk kembali dengan percaya diri sambil menatap sinis ke layar lebar di atas panggung. Dia cukup terkesan dengan ketabahan psikologis Nicole. Dia tidak mau menyerah pada posisi pertama yang bahkan Gary tidak bisa dapatkan. Tuan Kennedy menatap panggung dengan tidak sabar, memikirkan bagaimana dia akan mempermalukan Nicole dan Nyonya Emerson ketika mereka kembali. Saya harus memberikan ini kepada Nyonya Thompson dan mendapatkan hadiah. Pembawa acara panggung telah mengambil kartu baru, dan menyerahkannya kepada Sebastian Wiens, yang telah menunggu cukup lama sambil tersenyum kepada penonton di bawah panggung. Sekarang waktunya untuk penghargaan kelas 1. Bagaimana kalau kita meminta Tuan Wiens untuk mengumumkan sendiri pemenangnya? Izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Pemenang penghargaan kelas 1 ini adalah satu-satunya orang dalam sejarah Olimpiade Matematika Hustuaberg yang mendapat penghargaan skor sempurna. Kerumunan menjadi gempar. Nilai penuh untuk pertanyaan sulit seperti itu. Apakah orang ini robot? Para siswa kelas B berkerumun menuju tempat Gary duduk, dengan Vivian di depan. Vivian ingin menjadi orang pertama dari kelas B yang memuji Gary. Jack dan Wayne mengikuti di belakang. Gary telah membawa kesuksesan ke kelas B, dan mereka tidak bisa membiarkannya begitu saja. Di belakang mereka ada beberapa siswa lainnya. Mereka semua dengan tulus merasa bahwa Gary luar biasa dan tidak menyangka dia akan memenangkan penghargaan kelas 2 yang paling dekat dengan juara pertama. Pembawa acara kemudian melanjutkan, baiklah, mari kita undang Tuan Wiens yang kita cintai untuk mengumumkan pemenang penghargaan kelas 1. Sebastian mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara. Ia tersenyum melihat siswa yang menunggu di bawah sambil berkata, pemenang hadiah pertama Olimpiade Matematika ini adalah... Saat dia mengatakan ini, Sebastian melihat ke arah kartu itu, dan ketika dia melihat nama yang tertulis di kartu itu, pupil matanya tiba-tiba bergetar dan dia terdiam selama beberapa detik tanpa berbicara. Ketika Tuan Ellison melihat reaksinya, dia segera menyadari apa yang terjadi dan menghela nafas tanpa daya. Jadi, Pak Tua itu melihat nama itu ya, dengan cara yang bombastis juga. Ini sangat tidak adil. Ekspresi ketidakpercayaan langsung muncul di mata Sebastian, tapi dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika Merwin Monroe di baris pertama melihat ekspresi terkejut di wajah gubernur yang biasanya tidak menunjukkan ekspresi, ia pun ikut terkejut. Itu bukan suatu kebetulan, bukan? Eric Anderson juga memperhatikan reaksi aneh Sebastian. Dia duduk di dekatnya, dan rasa ingin tahunya benar-benar menguasai dirinya. Dia mengira nama yang sulit itu telah membingungkan Sebastian, dan dia bertanya-tanya apakah dia bisa memberikan kesan yang baik pada Sebastian jika dia mau membantu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya berdiri dan mendekat untuk melihat nama yang tertulis di kartu itu. Begitu melihat nama itu, Eric merasakan sambaran petir menyambar kepalanya. Bab 482. Itu bukan nama yang sulit untuk diucapkan. Dia bisa dengan jelas melihat nama itu dari dua kata umum. Jadi, alasan Tuan Wiens berhenti adalah karena memikirkan hal ini, Eric berkeringat banyak, dan tidak peduli bagaimana dia menyekanya, keringatnya tidak akan kering. Konten novel drama, org. Bukan hanya mereka yang terkejut, dan semua orang di Royal Creek Institute juga menyadari ada sesuatu yang aneh. Tapi tak lama kemudian, semua orang akhirnya melihat mulut Sebastian bergerak saat dia perlahan melafalkan nama itu. Nicole Riddle, lahir 1970. Hah, Nicole mendapat hadiah pertama. Semua orang di kelas B tercengang. Apa yang baru saja dikatakan Tuan Wiens?
Juara pertama. Juara pertama yang kita klaim hanya bisa diraih oleh robot dimenangkan oleh Nicole, gadis yang kita benci selama ini. Wajah Tuan Kennedy yang menyeringai membeku ketika dia membuka mulutnya karena terkejut ketika dia melihat nama itu muncul di layar, benar-benar terpana. Apa yang terjadi? Apa aku mendengarnya? Pemenang pertama sebenarnya Nicole. Ini pasti hanya lelucon. Nora juga sangat terkejut. Dia sudah menunggu untuk mengolok-olok Nicole, dan sekarang Nicole mendapat tempat pertama. Gary, yang sedang berjalan menuju Nicole, juga berhenti. Saat Sebastian menyebut namanya, ekspresinya langsung berubah. Nicole Riddle, apakah ini Nicole yang kukenal? Juara pertama, yang mendapat nilai sempurna, yang melampauiku, adalah Nicole, yang menurutku sombong. Mengingat semua yang dia katakan kepada Nicole sebelumnya karena dia pikir Nicole tidak akan bisa memenangkan taruhan Olimpiade Matematika ini tanpa dia, ejekan yang dia berikan ketika dia melihatnya mengerjakan soal, untuk apa itu? Gary ingin bersembunyi di dalam lubang. Sebastian sudah mendapatkan kembali ketenangannya saat suaranya yang tersenyum segera bergema di seluruh aula. Nona Nicole Riddle, silakan naik ke panggung untuk menerima penghargaan Anda. Ibu Emerson sudah pulih dari keterkejutannya ketika dia memandang Nicole dan tersenyum lembut. Pergi dan terima hadiahmu. Jangan buang waktu. Nicole mengangguk sambil perlahan bangkit dan berjalan menuju panggung. Dia tidak melakukan sesuatu yang signifikan, tapi ada efek yang tidak bisa dijelaskan pada dirinya. Semua orang memandang orang yang selalu mengejeknya dan tidak bisa memalingkan muka. Sebastian juga melihat ke arah Nicole, yang sedang berjalan ke arahnya, dan ekspresi bangga muncul di matanya. Berlian berharga yang ia temukan pada akhirnya akan membuktikan nilainya pada waktunya. Nicole berjalan ke atas panggung dan bahkan tidak melihat ke arah Eric saat dia memberikan anggukan lembut kepada Sebastian. Sebastian pun memandang Nicole yang berdiri di depannya. Suaranya lembut dan mengandung nada kegembiraan dan perhatian yang berbeda dari nada resminya. Nicole, lama tidak bertemu. Ketika dia mengatakan itu, dia tidak menggerakkan mikrofon, dan suaranya disiarkan langsung ke seluruh penonton yang hadir. Semua orang memandang keduanya dengan kaget. Mereka tidak mengira Sebastian Wiens mengenal Nicole secara pribadi dan dia bertemu dengannya di depan semua orang. Hubungan seperti apa yang mereka miliki? Bab 483. Eric Anderson benar-benar tercengang, Danton. Kennedy membeku menjadi patung. Nicole ternyata kenal Sebastian Wiens. Bahkan Miss Emerson pun terkejut melihat pemandangan ini. Ia tidak tahu muridnya punya latar belakang seperti itu. Baik Nora maupun Raine bahkan lebih terkejut lagi karena mulut mereka menganga. Ketika mereka melihat Sebastian memperlakukan Nicole dengan penuh kasih sayang, mereka sangat tercengang. Siapakah orang yang biasanya kita pandang rendah ini? Gary mengepal tangannya dalam diam, dan kini dia semakin jelas menyadari betapa bodohnya dia. Dia diam-diam berjalan kembali ke tempat duduknya sambil diam menatap Nicole, yang tidak terlalu jauh darinya, dengan tatapan rumit di matanya. Nicole menatap Sebastian dengan tatapan tak berdaya. Dia melihat dengan jelas bahwa dia tengah berbicara kepadanya dengan mikrofon di dekatnya, yang berarti dia sengaja ingin agar semua orang mendengarnya. Hal itu membuatnya terdiam. Lama tidak berjumpa, Tuan Wiens. Bahkan pembawa acara pun tercengang oleh adegan ini karena dia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan selanjutnya. Awalnya ini adalah upacara penghargaan yang sangat resmi, dan sekarang telah menjadi semacam reuni keluarga dalam skala besar. Lagi pula, Sebastian adalah orang yang memulainya. Bagaimana aku bisa menghentikannya? Untungnya, wanita muda itu cukup bijaksana saat menunjuk piala di tangan Sebastian dan berkata dengan lembut, "Aku di sini untuk itu." Sebastian akhirnya menyadari bahwa dia ada di sini untuk menyerahkan penghargaan setelah pengingat itu. Dia berdeham dan menyerahkan trofi itu kepada Nicole. Konten novel drama, org. Ini adalah penghargaan yang diberikan oleh panitia Olimpiade. Nanti aku akan memberikanmu penghargaanku sendiri. Saat dia mengatakan itu, Sebastian berkedip ke arah Nicole. Namun, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia mengucapkan terima kasih setelah menerima penghargaan dan berbalik untuk pergi. Aku tidak bisa menerima hadiah darinya, pikirnya.
Semua orang melihat bahwa Nicole tidak memberikan wajah apapun kepada Sebastian Wiens, dan pembawa acara pun mengerutkan kening. Meskipun Sebastian Wiens tidak mengikuti protokol upacara penghargaan, statusnya masih di sana. Bukankah terlalu berlebihan bagi Nicole untuk tidak memberinya muka seperti itu? Memikirkan hal ini, pembawa acara melangkah maju untuk menghentikan Nicole. Dia berbisik, "Berhenti, jangan membuat Tuan Wiens marah." Tepat saat dia hendak menarik Nicole, dia menghindar ke samping dan berjalan begitu saja meninggalkan panggung. Segera setelah itu, suara dingin Sebastian datang dari belakang pembawa acara. "Kaulah yang membuatku marah." Kali ini, ia tidak berbicara ke mikrofon, jadi hanya pembawa acara yang mendengar apa yang dikatakannya. Dia menatap Sebastian dengan heran, namun Sebastian mengabaikannya sambil mengangguk pada Tuan Ellison dan kemudian melirik Merwin saat mereka meninggalkan panggung. Nicole kembali ke tempat duduknya dan menyerahkan trofinya kepada Ibu Emerson. Kemudian dia menatap Tuan Kennedy yang terpana dengan pandangan tanpa ekspresi sambil berkata, "Tuan Kennedy, saya akan menunggu Anda di kelas besok." Setelah itu, Nicole mengabaikan getir Tuan Kennedy saat dia berjalan menuju pintu keluar aula. Ibu Emerson berdiri di sana sambil memegang trofi, dan sebelum dia bisa bereaksi terhadap apa yang telah terjadi, ada banyak suara ucapan selamat dari guru-guru sekolah menengah di sekitarnya. Bagaimana ia bisa membesarkan menjadi juara Olimpiade Matematika tingkat nasional di usia yang begitu muda, Bu? Emerson akan menjadi terkenal. Bagaimana mungkin guru-guru itu melepaskan seorang pendidik hebat di masa depan? Kennedy berpura-pura karena marah saat melihat Miss Emerson dikepung. Namun, guru muda di dalamnya memperhatikan dengan penuh hormat. "Tuan Kennedy, saya kira Anda hanya bercanda, tetapi ternyata itu nyata. Nona Emerson itu sungguh luar biasa, karena dia menghasilkan pemenang pertama dan kedua Olimpiade Matematika. Dia benar-benar panutan. Izin, tetapi saya akan ke sana untuk melihatnya." Bab 484. Guru itu berjalan pergi dan menghilang ke tengah kerumunan. Tuan Kennedy marah besar sambil menatap sosoknya yang mundur. Ini adalah pertama kalinya dia merasa membenci mulutnya sendiri. "Kenapa aku merasa seperti membawa sial pada diriku sendiri? Semua yang saya katakan telah menjadi kenyataan." Dia berpikir, novel drama, Orc memiliki ini. Pikirannya tiba-tiba berubah tajam. Nicole mengenal Tuan Wiens, sepertinya mereka cukup akrab, pikirnya dengan panik. Tuan Kennedy menoleh untuk melihat pamannya yang berada di atas panggung. Apa yang terjadi? Bagaimana Nicole mengenal Tuan Wiens? Tuan Kennedy bertanya. Eric menoleh ke kerabat jauhnya yang bodoh dan dungu. Dia kesal dengan cara Nicole memperlakukannya dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. "Anda bertanya kepada saya bagaimana dia bisa mengenal Tuan Wiens." Dia mencibir. Jika orang tolol ini tidak mengungkit Nicole selama panggilan telepon mereka, semua ini tidak akan terjadi. Eric berpikir. Dia memelototi Tuan Kennedy sebelum berbalik mengejar Sebastian. Eric adalah pria gemuk. Meskipun dia berlari sekuat tenaga, dia tetap berlari sangat lambat. Saat dia berlari keluar, dia melihat mobil Sebastian pergi. Tidak peduli bagaimana Eric berteriak mengejar mereka, mereka tidak menghentikan kendaraannya. Sebastian mengabaikan upaya Eric mengejar mobil mereka. Dia menatap mata pengemudinya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Berhenti di gerbang sekolah sebentar." Merwin melirik ke arah Sebastian dan berkata dengan suara pelan, "Kita tidak punya waktu untuk mampir. Kita harus segera menawar sebidang tanah di Eastville itu." Dia tahu bahwa Sebastian sudah lama ingin bertemu dengan anak itu. Namun, mereka memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Sebastian memandang Merwin dan dengan lembut memijat area di antara alisnya. "Kita masih punya waktu untuk makan," jawabnya acuh tak acuh. Merwin terdiam. Dia menelepon dan memesan ruang pribadi terbaik di The Grove. Mereka berada di gerbang sekolah sekarang. Sebastian menurunkan kaca jendela dan memperhatikan para siswa sibuk. Beberapa siswa mengenalinya dan memandangnya dengan hormat dan kagum. Dia dengan sopan menyapa mereka satu persatu. Kemudian, dia terus memperhatikan mereka dengan tenang di kursinya. Akhirnya Nicole muncul di gerbang sekolah. Dia berjalan keluar dengan tangan di saku. Dia menonjol dari kerumunan.
Sebastian tersenyum tipis saat dia melambai pada Nicole. Nicole, sini, Merwin berseru. Nicole memandang mobil di depannya dengan ekspresi kosong. Semua orang menatap tak percaya ketika Nicole berjalan dengan acuh tak acuh menuju Volkswagen Phaeton hitam. Orang-orang di sekitar mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Siapa sangka Nicole, yang selalu menjadi bahan cemoohan, mengenal Merwians. Tampaknya mereka juga dekat, pikir mereka. Namun, Nicole tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Dia melihat Merwin keluar dari mobil dan membukakan pintu untuknya. Kemudian, dia mengucapkan terima kasih dengan pasrah. Semua orang menatap Nicole saat dia masuk ke dalam mobil. Mobil itu kemudian melaju keluar dari Royal Creek Institute dan menghilang dari pandangan mereka. Untuk sementara, semua orang tercengang. Saya menganiaya Nicole dan mengatakan hal-hal buruk padanya. Jika dia mengenal Merwians juga, apa yang akan terjadi dengan saya? Mereka bertanya-tanya. Bab 485. Eric akhirnya mengikuti. Dia berhasil melihat sekilas seseorang pergi dengan mobil Sebastian. Dia kemudian dengan cepat meraih seorang pria yang berdiri di sampingnya. Siapa yang pergi bersama Tuan Wians tadi? Dia bertanya dengan nada panik. Pria itu tampak ketakutan. Dia memandang Eric sejenak sebelum berbicara. Nicole, dia pergi bersama Nicole, katanya dengan keras. Nicole, itu benar-benar Nicole, pikir Eric. Dia memikirkan tentang apa yang dia katakan di rumah keluarga Riddle dan merasa putus asa. Nicole sebenarnya mengenal Tuan Wians, jadi dia tidak banyak bicara, pikirnya lagi. Mendengar itu, tanpa sadar Eric melepas kerah kemeja pria itu. Dia mondar-mandir dengan cemas selama beberapa detik. Kemudian, dia bertepuk tangan seolah dia sudah mengambil keputusan dan pergi. Gary dan Emerson dikelilingi oleh orang banyak, mereka berdua tidak berhasil mengejar Nicole. Dia melihat ke arah Nicole pergi dan mengerutkan kening. Apa yang telah terjadi? Nicole mengalahkan saya di Olimpiade Matematika, dia mendapat nilai sempurna dan menjadi juara pertama. Tapi dia bahkan tidak pernah mengerjakan soal latihan. Terlebih lagi, dia mengenal Sebastian Wians. Pikir Gary. Dia punya banyak pertanyaan. Namun, dia tetap terjebak di tengah kerumunan. Setiap salam dia berada di posisi kedua. Namun, dia tetap menganggap Nicole, yang berada di posisi pertama, adalah seorang penipu. Dia sangat menyadari bahwa skornya saat ini telah mencapai batasnya. Dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalahnya, dan dia tetap tidak akan bisa melakukannya meskipun dia diberi kesempatan kedua. Nicole melampauiku tanpa kesulitan, pikirnya. Gary merasakan berbagai macam emosi. Dalam banyak kesempatan, dia punya firasat bahwa Nicole tidak seperti yang terlihat. Namun, dengan bodohnya dia memilih untuk mempercayai penilaiannya setiap saat. Gary teringat siluet kesepian dari hari kompetisi. Dia menatap pintu masuk aula yang kosong dan merasakan penyesalan yang mendalam. Sementara itu, Raine juga melihat ke arah di mana Nicole pergi. Saya tidak pernah membayangkan Nicole akan memenangkan tempat pertama. Terlebih lagi, dia mengenal Tuan Wians, pria yang berusaha keras ditemui oleh semua orang di keluarga Riddle. Dia berpikir, apakah Nicole sengaja melakukan ini? Dia menyembunyikannya dari semua orang dan tidak sengaja membantu keluarga kami. Dia sengaja ingin membuatku terlihat bodoh. Dia berpikir lagi. Dia sangat marah. Nora berdiri bersama murid-murid kelas A. Wajahnya berubah ungu karena marah. Noah menghampirinya dan berbisik, Nora, karena Nicole berasal dari keluarga Riddle, apakah kamu juga kenal Sebastian Wians? Dibandingkan kita semua, dia seharusnya lebih memahami standar akademis Nicole, kan? Lagi pula, Nicole pasti bertemu Sebastian Wians melalui keluarga Riddle, pikir Noah. Nora berbalik dan menatap Noah. Noah pasti sengaja mengoleskan garam ke lukaku, pikirnya. Saya tidak tahu bagaimana dia mendapat nilai seperti itu. Saya juga tidak tahu bagaimana dia mengenal Tuan Wians. Yang saya tahu adalah dia hanya seorang wanita desa dari Great Oak dan tampan. Noah menatapnya dengan mulut terbuka lebar saat dia mengucapkan kalimat kedua. Dia sepertinya mengerti apa yang dia katakan. Apakah Nicole dan Merwians memiliki hubungan seperti itu? Dia bertanya.
Vivian tiba tepat pada waktunya untuk mendengar kata-kata Nora. Dia menyipitkan matanya. Kalau yang dikatakan Nora benar, maka semua ini masuk akal. Dia berpikir. Dia menoleh ke arah Ibu Emerson dan Gary dengan ekspresi cemburu dan pantang menyerah. Bab 486. Nicole jadi pusat perhatian kali ini. Bahkan Gary memandangnya dengan penuh cinta, pikir Vivian. Dia sangat cemburu sehingga dia kehilangan akal sehatnya. Dia telah melupakan pelajaran yang Nicole ajarkan padanya pagi ini. Dia berbalik dan mulai berjalan ke arah Ni. Emerson. Jangan terburu-buru, Nona Emerson, kata Vivian dengan suara agak kasar. Semua orang yang hadir bisa mendengarnya dengan jelas. Mereka semua berhenti bicara dan menatapnya dengan kaget. Ibu Emerson menoleh ke arahnya dan sedikit meringis. Apa maksudmu? Vivian mencibir. Nona Emerson, pernahkah Anda mempertimbangkan fakta bahwa kita semua tahu tentang tingkat akademis Nicole? Dia berasal dari pedesaan, jadi bagaimana mungkin dia bisa memahami Olimpiade Matematika Nasional? Lagi pula, sudah bertahun-tahun tidak ada orang yang mendapat nilai sempurna. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bisakah Nicole mendapatkan nilai sempurna dengan tingkat akademisnya? Pasti ada yang membocorkan pertanyaan itu padanya. Katanya dengan nada percaya diri. Semua orang memandangnya dengan kaget setelah mendengar kata-katanya. Tak satu pun dari mereka yang mempermasalahkan hal ini. Apa maksudnya? Apakah dia mengatakan bahwa Tuan Wians membocorkan pertanyaan-pertanyaan itu kepada Nicole? Mereka bertanya-tanya. Vivian memperhatikan banyak orang mengerutkan kening. Dia terus berbicara dengan percaya diri. Kita semua melihat bagaimana Tuan Wians memperlakukan Nicole. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, mereka terlihat dekat. Selain itu, penampilan Nicole adalah yang terbaik bahkan di antara para aktor. Tidakkah ada di antara kalian yang menyadari tipenya? Hubungan mereka berdua. Saat ini, banyak orang telah mengubah ekspresi mereka. Mereka mulai memastikan apakah perkataan Vivian benar. Nona Emerson tampak kecewa saat melihat Vivian melontarkan tuduhan tak berdasar kepada Nicole. Vivian Collins, tahukah kamu bahwa kamu bertanggung jawab atas semua yang baru saja kamu katakan? Jangan memfitnah orang lain jika kamu tidak punya bukti. Katanya dengan nada serius. Tatapan Vivian goyah setelah mendengar suara Miss Emerson. Namun, dia melihat ke arah Raine dan segera menegakkan punggungnya. Bukankah Raine bagian dari keluarga Riddle? Dia bilang dia tidak mengenal Tuan Wians, jadi bagaimana Nicole bisa mengenalnya? Katanya dengan suara keras. Ini menyiratkan bahwa Nicole menggunakan penampilannya untuk merayu Sebastian Wians. Vivian merasa semakin percaya diri seiring berjalannya waktu. Raine mengangguk setuju dan berkata dengan percaya diri, saya yakin keluarga Riddle tidak mengenal Tuan Wians. Jadi kami tidak tahu bagaimana Nicole bisa mengenal Tuan Wians. Semua orang semakin mempercayai mereka setelah mendengar kata-kata Raine. Nora mau tak mau merasa puas. Pernyataan yang disengaja sudah cukup untuk membuat Vivian dan Raine angkat bicara. Bahkan Tuhan ada di pihakku, pikirnya. Banyak orang memandang Ibu Emerson dengan jijik. Menurutku dia adalah seorang pendidik sejati. Siapa sangka murid-muridnya akan menggunakan taktik seperti itu untuk mendapatkan peringkat pertama. Seberapa baik dia menjadi seorang guru jika murid-muridnya tidak bermoral? Pikir mereka. Salah satu guru dari Sanjoto melangkah maju dan memandang dengan pandangan menghina pada Ibu Emerson. Nona Emerson, sebaiknya Anda menceritakan kepada kami apa yang terjadi. Bagaimana dia mendapatkan juara pertama? Apakah dia mempunyai hubungan yang tidak pantas dengan Tuan Wians? Kami tidak akan mengakuinya jika dia mendapatkan juara pertama seperti ini. Katanya itu dingin. Gary juga mendengar apa yang Vivian dan Raine katakan. Dia sudah ragu Nicole akan memenangkan tempat pertama, jadi dia tidak membelanya. Dia berdiri di samping dan menatap Ni. Emerson tidak peduli. Tak satu pun murid Bu Emerson yang membela dirinya atau Nicole. Ia tidak pernah pandai menghadapi situasi seperti itu, dia merasa sangat cemas hingga ingin menangis. Nicole tidak seperti itu. Aku tahu itu. Tapi orang-orang ini tidak seperti itu, pikirnya. Bab 487. Raine menunjukkan ekspresi kegembiraan yang tak terlihat saat dia menyaksikan adegan itu terjadi.
Dengar, aku sudah tahu. Nicole tidak akan pernah bisa memulai yang baru. Dia gadis desa. Siapa dia yang bisa menjadi juara pertama Olimpiade Matematika? Siapa dia yang bisa mendapatkan dukungan Tuan Wians? Dia sudah ditakdirkan untuk diinjak-injak seperti setetes debu, pikirnya. Saat semua orang terpaku pada Bunda Emerson, sebuah suara serius terdengar dari podium. Apa yang kamu bicarakan? Aku juga ingin mendengarnya. Sementara itu, Nicole dan Sebastian sedang menuju ke The Grove, tidak ada dari mereka yang tahu apa yang terjadi di aula. Dalam perjalanan ke restoran, Sebastian bertanya pada Nicole apa yang telah dia lakukan. Ia kemudian mengingatkan Nicole untuk menjaga diri dan memperhatikan kesehatan meski usianya masih muda. Di sisi lain, Nicole menanggapi semua pertanyaan dan pengingatnya. Dia merasa seolah-olah dia hampir selesai berbicara ketika mereka sampai di ruang tunggu. Sebastian sepertinya menyadari kalau dia terlalu banyak bicara. Dia segera melambai kepada pelayan untuk mulai memesan. Merwin cukup bijaksana untuk meninggalkan ruangan dan meninggalkan mereka berdua sendirian. Tidak butuh waktu lama sampai makanannya tiba. Sebastian berhenti berbicara dan tersenyum ketika dia menyuruh Nicole makan. Namun, dia tidak menyentuh makanan apapun, dia duduk di sana dan melihat Nicole makan. Nicole tidak mendesaknya untuk makan tetapi mengunyah makanannya perlahan. Segera, dia selesai makan. Dia menyeka mulutnya dan bertanya dengan santai, apa yang kamu beli? Tunjukkan padaku, aku akan memeriksanya. Sebastian tampak senang saat mendengar pertanyaan itu. Ia segera menyerahkan batu kasar yang tadi ia mainkan. Dia tampak gugup. Bagaimana cara bersinarnya? Nicole meraih batu yang tampaknya tidak mencolok itu. Batu itu tampak seperti sudah sering dipegang, batu itu memiliki tepi yang halus. Anehnya, batu itu tampak berkilau dan memiliki pusaran berwarna hijau tua. Selain itu teksturnya juga halus dan tanpa cacat. Dia meletakkan batu itu di atas meja. Sinar matahari yang masuk dari jendela membuat matanya tampak cerah dan indah tak terlukiskan. Tidak apa-apa, intinya asli, ini dari Greyridge. Kegugupan di wajahnya mereda ketika dia mendengar kata-katanya. Dia menunjukkan ekspresi senang dan puas. Lalu, dia tersenyum pada Nicole. Keputusanku sekarang lebih baik dari sebelumnya, kan? Dia bertanya dengan nada santai. Nicole meliriknya dan setuju. Keputusannya sebelumnya tentu jauh lebih buruk dibandingkan sekarang, pikirnya. Bertahun-tahun yang lalu, Sebastian ingin menemukan sepotong permata laut. Tekstur batu permata laut seperti lapisan sisik ikan dan tampak megah seperti lautan, itulah asal-usul nama batu permata tersebut. Saat itu, seseorang sedang menyebarkan rumor bahwa Great Oak memiliki permata laut. Dia segera pergi ke Great Oak untuk mencari permata itu. Meskipun dia tidak berhasil menemukan permata itu, dia menemukan Nicole. Bab 488. Saat itu, Nicole luar biasa cantiknya meski usianya baru 15 tahun. Saat itu, Sebastian sedang menunggu seseorang untuk memecahkan geodenya. Dia telah menghabiskan banyak uang dengan harapan bisa membawa pulang permata laut itu. Namun, dia tidak menemukannya meski menghabiskan sepanjang sore di sana. Nicole kebetulan lewat dan melihatnya berdiri di sana seperti sasaran empuk. Dia kemudian memanggilnya ke samping dan menyerahkan geode yang terlihat normal. Buka ini. Sebastian memandang Nicole, sedikit terkejut. Dia tidak menyangka seorang gadis kecil akan begitu tenang. Entah kenapa, dia percaya pada gadis kecil itu. Dia menyerahkan geode itu kepada orang yang bertanggung jawab memecahkannya. Awalnya dia mengira orang tersebut hanya membuang-buang uang untuk bersenang-senang. Namun, mereka melihat permata ungu di dalamnya saat geodenya retak. Sebastian memandang Nicole dengan heran. Di sisi lain, ekspresi Nicole tetap tidak berubah, dia sepertinya sudah mengantisipasi hasil seperti itu. Orang yang memecahkan geode ingin menyimpan permata itu untuk dirinya sendiri, jadi dia meminta kroni-kroninya untuk mengepung Nicole dan Sebastian. Karena acara Sebastian bersifat dadakan, dia tidak membawa siapapun bersamanya. Dia berdiri di hadapan Nicole meskipun dia tahu dia tidak memiliki apa yang diperlukan untuk memenangkan hatinya. Aku benar-benar bodoh, pikirnya dalam hati.
Kejadian ini pun menjadi alasan Sebastian mulai membawa beberapa penjaga kemanapun ia pergi. Sebastian tidak menganggap pasar geode begitu berbahaya. Mereka merampoknya setelah merusak geodenya. Meskipun dia adalah orang yang waras, orang-orang ini sepertinya berbicara dengan tangan terkepal. Namun, memintanya untuk memberikan permata yang begitu berharga sama saja dengan memberikan sebagian dari dirinya. Meski begitu, ia ingat bahwa ia tidak sendirian dalam hal ini. Dia juga harus mempertimbangkan gadis kecil yang luar biasa itu. Pada akhirnya, Sebastian memperhatikan orang-orang itu semakin dekat dan bersiap mengatakan bahwa dia akan memberi mereka permata itu. Permata bagus bisa dibeli lagi, tapi hidup tidak bisa. Orang-orang ini sepertinya adalah orang-orang yang putus asa, mereka bahkan menunjukkan ekspresi haus darah saat mereka bergegas menuju kita, pikirnya. Saat dia hendak menyerah, Nicole tiba-tiba bergerak. Dia bergerak sangat cepat sehingga dia hampir tidak bisa melihat gerakannya. Semuanya terjadi dalam hitungan detik. Yang mengejutkan Sebastian, pria kekar itu tiba-tiba tergeletak di tanah sambil melolong kesakitan. Kemudian, Nicole berjalan kembali ke sisinya. "Permisi, Tuan. Silakan hubungi polisi," ucapnya dengan tenang. Lagi pula, menyebut polisi sebagai anak di bawah umur itu agak merepotkan, pikirnya. Sebastian belum pernah melihat anak setenang itu. Dia memandangnya dengan heran dan bertanya, "Mengapa kamu tidak takut?" Nicole meliriknya dan tampak sedikit terdiam. Dia menyerahkan geode itu kepada Sebastian dan berbicara dengan suara burung penyanyi. "Mereka sangat lemah. Mengapa saya harus takut?" Sebastian merasa lebih terkejut sekarang. Ia pun merasa penasaran dengan keluarga yang membesarkan anak seperti itu. Dia berbalik dan ingin mengirim Nicole pulang. Namun, Nicole menolaknya. Ia mengaku khawatir mereka akan mengganggu ketenangan neneknya. Sebelum berangkat, dia memberitahu Sebastian bahwa batu itu tidak diproduksi secara lokal. Tidak ada permata laut di Gritok. Penjahat ini membuat rumor untuk menipu orang-orang yang pergi ke pasar geode demi mendapatkan uang. Mereka mengenakan biaya $30.000 per geode. Lebih buruk lagi, mereka akan mengambil nyawa Anda jika Anda tidak membayar. "Saya datang ke sini hari ini untuk memberi mereka pelajaran," katanya santai. Sebastian merasa dunianya terbalik ketika mendengar kata-kata itu dari seorang gadis kecil. Ketika dia melihat wanita itu berbalik untuk pergi, dia langsung bertanya, "Nona, siapa namamu?" Dia memperhatikan saat wanita muda itu menoleh padanya, tidak ada emosi di wajahnya. Dia memandangnya dengan tenang sebelum berbicara. Nicole Wallace. Bab 489. Sebastian melirik Nicole di seberang, yang masih tanpa ekspresi. Gadis ini benar-benar cuek dan bisa diandalkan, pikirnya. Dia lalu tersenyum dan berkata, "Nicole, anggap saja permata ini sebagai hadiah untuk memenangkan juara pertama Olimpiade Matematika." Nicole mengambil permata itu dan mengembalikannya ke Sebastian. "Tuan Wians, simpanlah permata ini untuk dirimu sendiri. Saya menghargai tawaran Anda, tetapi Anda telah memberi saya begitu banyak tahun ini. Saya rasa kamar saya tidak cukup lagi." Nicole tahu bahwa permata itu berarti bagi Sebastian. Dia membawanya kemanapun dia pergi. Karena itu, dia tidak mau mengambilnya darinya. Rasa dingin di matanya meleleh saat dia memikirkan bagaimana dia diam-diam merawatnya dan neneknya selama beberapa tahun terakhir. Nicole tidak menyangka akan bertemu dengannya dalam situasi seperti ini karena dia adalah orang yang sibuk. Lagi pula, dia tidak selalu berada di Gritok. Meski keduanya sudah menjalin hubungan selama 3 tahun terakhir, namun mereka baru bertemu beberapa kali. Sebastian menggelengkan kepalanya dan menatap Nicole dengan senyum lembut di wajahnya. "Ambillah, aku bersikeras." Nicole mengakui ketulusannya dan mengambil batu permata itu di tangannya. Dia memegangnya sambil merasakan teksturnya yang halus. Senyum tipis muncul di wajah Sebastian. Namun, ada sedikit keraguan di matanya. "Apa yang membawamu ke Sanjoto?" dia bertanya. Dia selalu menolak ajakanku untuk datang ke Sanjoto, namun sekarang dia berada di Royal Creek Institute. Dia melirik Nicole untuk mencari jawaban. Nicole sedang bermain dengan batu permata di tangannya. "Waktu aku masih kecil, aku tersesat.
Keluarga Riddle menemukanku, jadi sekarang aku kembali, ucapnya dengan nada ringan dan santai. Itu benar. Itu sebabnya di kartu tempat tertulis, Nicole Riddle, dan bukan, Nicole Wallace, pikirnya. Dia memandang Nicole dan menyadari bahwa dia memiliki kesamaan dengan keluarga Riddle. Saran lembut muncul di benaknya saat dia memikirkan keluarga Riddle. Karena kamu di sini, apakah ada yang kamu butuhkan? Kamu bisa meminta bantuanku kapan saja. Minta bantuannya. Nicole melirik ke arah Sebastian dan segera mengerti maksudnya. Dia tahu Sebastian akan memilih keluarga Riddle jika dia memintanya. Tetapi usaha Sean dan Steve akan sia-sia, dia tidak ingin keluarganya menang seperti ini. Kami tidak akan berbeda dengan keluarga McCarthy. Nicole kemudian memandang Sebastian dengan ekspresi tenang. Saya hanya meminta Anda bersikap adil, Tuan Wyans. Bab 490. Nicole percaya pada Sean. Dia tahu bahwa dia tidak perlu khawatir jika dia melakukan penawaran. Matanya berubah lembut ketika dia mendengar permintaannya. Oh, Nicole, katanya sambil tersenyum. Wajahnya adalah Solomon ketika dia melihat mata Nicole yang jernih dan berlama-lama. Yakinlah, penawaran ini akan adil. Senyum tipis muncul di wajah Nicole. Dia memandang Sebastian dan berkata, saya percaya Anda, Tuan Wyans. Aku akan melakukan apapun untuknya jika dia memintanya. Tapi Nicole yang kukenal tidak akan pernah meminta lebih, pikirnya sambil menatap Nicole dengan kagum. Dia kemudian berdiri ketika mendengar Merwin mengetuk pintu. Ayo, ini saatnya aku memenuhi permintaanmu, ucapnya sambil tersenyum. Nicole berdiri dan ikut. Sebastian menurunkannya di sekolah dan pergi ke kantor provinsi. Merwin menatap Sebastian dengan rasa ingin tahu dan bertanya, apakah itu anak yang kamu cari? Dia terlihat dingin dan menjaga jarak. Sebastian tertawa mendengarnya. Oh, Merwin, ini pertama kalinya penilaianmu mengecewakanmu. Nicole mungkin terlihat dingin, tapi dia 10 kali lebih baik daripada mereka yang menggunakan sanjungan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dia bisa saja mengabaikanku saat itu, tapi dia memutuskan untuk membantu seseorang yang tidak dia kenal. Bagaimana bisa ada yang bilang kalau dia kedinginan? Sayangnya, mereka yang tersihir oleh penampilan akan sulit melihat wujud kecantikan yang sesungguhnya. Dia bisa saja meminta apa saja padaku, tapi dia hanya memintaku untuk memenuhi tugasku sebagai pengambil keputusan. Meski tidak memintanya, Sebastian sudah bias terhadap keluarga Riddle. Wajah Sebastian penuh dengan kepasrahan. Dia tahu bahwa moralnya tidak pada tempatnya, tapi selama keluarga Riddle melakukannya dengan baik, dia pasti akan memilihnya. Dia mengambil keputusan ketika memikirkan proposal tender memuaskan yang diajukan Damien. Saat itu, konfrontasi di Aula Royal Creek Institute masih berlangsung. Para kritikus Miss Emerson menoleh karena terkejut ketika mendengar sebuah suara. Mereka semakin terkejut melihat Tuan Ellison turun dari panggung dan berjalan ke arah mereka dengan perlahan dan mantap.